Udah. Baik rekan-rekan pers, ini kasus dugaan persetubuhan ya dengan janji uang. Ini kejadiannya 2 kali pada bulan Juli sama bulan Agustus di salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Tejupule. Jadi peristiwa ini diketahui ketika korban menyampaikan kepada orang tuanya, ibunya, bahwa merasa sakit di bagian alat kelaminnya. Tetapi ibunya tidak merespon dengan sempurna, cuma disuruh menjaga kesehatan. Kemudian suatu saat ibunya ini menjemput si anak pulang sekolah, melihat temannya berdiri di pinggir jalan. Ya, saat berdiri di pinggir jalan itu ditanya anaknya kemana. Disampaikanlah bahwa anaknya itu dibawa oleh seseorang yang bernama Madi S ke kebun. Mendengar hal itu, kemudian ibunya teriak memanggil si anak, dan terlihatlah anak di dalam kebun. Saat itu belum terjadi apa-apa, dan si terduga Madi S meninggalkan anak ini menuju ke salah satu tempat yang ada potong rambut di sana. Ya, kemudian karena melihat kejadian itu, orang tua korban menanyakan kenapa. Diakui lah bahwa dirinya setelah disetubuhi oleh Made S ini sebanyak 2 kali, kejadiannya pada bulan Juli sama bulan Agustus 2022 ini di tempat yang sama, di kebun yang sama. Modus cara terduga pelaku mengajak korban ini dengan menjanjikan uang sebesar Rp5.000. Awalnya si korban menolak untuk hal itu, tetapi karena ditarik tangannya diajak ke kebun, akhirnya kejadian itu terjadi. Ya. Terduga pelaku diamankan di Polres Buleleng 13 Oktober 2022. Paksanya naik motor? Enggak, ternyata pulang jalan kaki, tangannya ditarik, diajak ke kebun. Juli Agustus itu tanggal berapa nak? Ya, tangannya dia lupa. Kalau bulannya diingat, yaitu bulan Juli sama Agustus. Tangannya dia lupa. Berarti waktu ibunya ke sana itu ini mau kejadian ketiga kali? Diduga yang ketiga kali, tapi karena ada teriakan ibunya, peristiwa itu tidak terjadi. Saat itu Sudah nggak dibuka curiga? kasusnya? Belum. Ya. Saat itu nggak curiga ibunya atau gimana? Iya, karena saat itulah setelah diketahui dia berdua dalam kebun, ibunya melihat yang terduga pelaku ini meninggalkan lokasi menuju ke potong rambut. Disitulah ditanya sama ibu. Jadi ungkaplah itu semuanya ini. Pelaku sama ibu korban sempat bertemu? Enggak. Jadi dilihat, saya ulang lagi ya, dilihat si korban sama terduga pelaku di kebun. Ketika terdengar teriakan ibu korban memanggil korban, pelaku meninggalkan korban di kebun. Hasil visum deh. Karena hasil visum itulah akhirnya penyidik berani menetapkan yang bersangkutan selaku terduga atau tersangka. Kondisinya ya? Ya, jadi karena hasil visum itu dengan saksi-saksi korban, dengan saksi fakta dan saksi korban, itulah akhirnya penyidik berani menetapkan terduga sebagai pelaku atau tersangka. Kondisi psikis orang Awalnya korban trauma dia setiap diperiksa menangis karena selalu penyidik bekerja sama dengan psikiater. Akhirnya hari kedua setelah laporan baru korban bisa memberikan keterangan. Bapaknya kena apa gitu? katanya minta damai kemarin Pak, gimana Pak? Nggak ada. Bapak kenapa melakukan Katanya itu, warga Pak? sana Bapak minta damai. Terus kenapa Pak? Kenapa Pak nyari anak-anak Pak? Sering Pak. Kalau Anda punya anak, mengelak anak, itu adik mereka aja yang ini.